Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 20 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2014. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan pembahasan masalah iktikaf, karena kita menjelang iktikaf, dan sebagaimana biasa ditutup dengan doa. Kemarin kita sudah masuk pembahasan Tazkiyatun Nufus, yaitu di antara obat hati adalah az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan tentang kehinaan dunia. Yang lalu telah dibawakan hadits-haditsnya, kemudian listriknya putus. Jadi kena pembahasan zuhud, listriknya putus. Sekarang tinggal kita lanjutkan saja. Kemarin sudah dibahas bahwa orang yang zuhud terhadap dunia dicintai Allah, yang zuhud terhadap apa yang ada pada manusia dicintai manusia. Kemudian juga bahwasanya zuhud itu, orang yang zuhud dicintai Allah. Nah, cinta Allah adalah merupakan kedudukan yang paling afdol, sehingga zuhud terhadap dunia adalah keadaan yang paling afdol. Dan yang lalu juga telah dibahas bahwa zuhud itu kita meninggalkan sesuatu menuju apa yang lebih baik yang ada di dalam kitab itu. Karena kita tahu bahwa akhirat itu lebih baik, akhirat lebih kekal, maka kita lebih fokus kepada akhirat. Akhirat kekal dan tergantung keyakinan kita. Semakin kuat keyakinannya bahwa akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, maka tentu kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang lalu juga telah dibacakan ayat-ayatnya, kemudian juga hadits-hadits Rasulullah SAW bahwa dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, dan bahwa dunia ini dibanding akhirat ibaratnya lautan. Lalu kita memasukkan jari kita dan kita lihat apa yang kita dapat. Kemudian juga bahwasanya kalau dunia ada nilainya di sisi Allah senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air saja. Karena dunia tidak ada nilainya, maka Allah memberikan juga kepada orang kafir. Dan kemarin telah disebutkan definisi yang terbaik menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang zuhud dan tentang wara'. Definisi terbaik dan definisi yang paling lengkap, yang mana Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mendapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Apa definisinya kemarin? Az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah
Wal wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Oh, ini tidak ada manfaatnya di akhirat, tinggalkan. Oh, ini tidak ada manfaatnya di akhirat, tinggalkan. Itulah zuhud. Sedangkan wara' adalah meninggalkan yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Oh, ini di akhirat membahayakan, tinggalkan. Itu adalah wara'. Jadi zuhud lebih tinggi daripada wara'. Dan yang lalu terakhir kita sampai ke ucapan salah seorang salafus saleh yang bernama Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala. Saya ulangi lagi. Beliau mengatakan, qala Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala, laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaq minka bima fi yadik, wa an takuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawa, wa an yakuna madihuka wa dammuka fil haqqi sawa. Bukanlah zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal, dan bukan pula dengan menghambur-hamburkan harta. Jadi zuhud bukan mengharamkan yang halal. Oh, enggak boleh, ini haram bagi saya, haram bagi saya. Enggak, halal adalah halal. Tidak pula menyia-nyiakan harta. Oh, saya enggak mau uang. Bukan itu zuhud. Tapi zuhud itu adalah, zuhud terhadap dunia adalah hendaklah apa yang di tangan Allah lebih kamu percayai, lebih Anda yakini daripada yang di tangan Anda. Dan hendaklah keadaan Anda ketika mendapat musibah dan ketika tidak mendapat musibah keadaannya sama. Dan bahwasanya orang yang memuji Anda dan mencaci Anda ketika Anda mengamalkan kebenaran, Anda anggap sama. Jadi beliau menjelaskan di sini zuhud ada 3 macam, yang semuanya termasuk amalan hati, bukan amalan badan. Karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala mengatakan, la tashhad li ahadin bizuhud. Jangan bersaksi kepada seseorang bahwa dia adalah orang yang zuhud. Karena zuhud amalan hati, enggak tampak di luar, tidak bisa dinilai dari luarnya. Karena itu nanti ada keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang zuhud boleh kaya. Ya, nanti ada keterangannya. 3 hal tentang zuhud, dan ini definisi yang amat sangat bagus. Yang pertama-tama, an yakunal 'abdu bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadi nafsih. Hendaklah seorang hamba itu lebih yakin dengan yang di tangan Allah daripada yang di tangannya sendiri. Artinya kita akan punya, ya, kita punya ilmu, punya kekuatan, punya harta, punya teman, punya pengikut, punya ini, punya itu, punya dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama-tama di sini adalah kita tidak mengharapkan semua itu. Kita tidak bergantung kepada semua itu, tapi bergantungnya kepada Allah. Jadi bukan bergantung kepada yang kita punyai itu, yang kita miliki itu, bukan berharap kepada itu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini timbul daripada keyakinan yang benar dan keyakinan yang kuat. Karena itu kemarin telah dijelaskan, yaitu tentang seorang yang zuhud, Abu Hazim Az-Zahid. Ketika ditanya, apa hartamu? Jawaban beliau, aku punya 2 harta, malan la akhsha ma'ahumal faqar. Aku punya 2 harta, yang mana dengan 2 harta itu aku tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut melarat, yaitu at-thiqatu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas, putus asa dari apa yang di tangannya manusia. Kalau kita sudah bisa ke tingkatan ini sudah hebat. Berarti di sini kita sama sekali tidak mengharapkan manusia, sama sekali.
Artinya kita sudah putus asa dari manusia. Saya tidak mengharapkan manusia lagi. Hanya Allah saja. Saya percaya kepada Allah. Berinteraksi kepada manusia, ya tetap diperintahkan. Kita mengamalkan syariat, interaksi, ya interaksi tolong menolong tetap. Tapi untuk berharap tidak. Secara badan kita tetap berinteraksi, tapi hati tidak. Hati tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti kita terus kemudian kaku dengan manusia, tidak, biasa aja tetap seperti biasa. Tapi hati kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bergantung kepada manusia. Kemudian ketika beliau ditanya, amma takhaful faqr, apa Anda tidak takut melarat? Jawabannya, ana akhaful faqr wa maulai lahu ma fis samawat wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Aku takut melarat, padahal pelindungku, pemilikku Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah yang menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang berada di bawahnya. Semuanya milik Allah. Bagaimana takut melarat? Ibaratnya gini ya, kalau dibuat contoh, walillahil matalul a'la, Allah lebih tinggi dari semua ini. Ini sekedar contoh untuk menggambarkan, ya. Antum punya seorang kenalan antum kaya raya, miliarder, kenalan antum kaya raya, dan dia sangat baik kepada antum, loman kepada antum, dermawan. Antum minta gak pernah ditolak. Antum punya teman seperti ini dan dia setia kepada antum. Antum punya teman seperti ini, antum takut melarat gak? Takut melarat gak antum? Gak mungkin takut melarat. Kita punya teman seperti itu. Lah Allah lebih dari orang itu. Orang itu gak ada apa-apanya dengan Allah. Yang punya semua langit Allah, semua bumi Allah, di antara keduanya semuanya milik Allah. Dan Allah lebih baik dari orang itu, dan Allah lebih dermawan dari orang itu. Bahkan Allah selalu memberi dengan penuh hikmah, ditimbang-timbang dengan hikmah. Al-alimul hakim, Allah maha tahu lagi maha hikmah, bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu yang lalu telah disebutkan pula ucapan daripada Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwa asluz zuhdi ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Pondasi atau dasar zuhud adalah ridha terhadap Allah. Nah, ridha ini enak. Dan orang ridha itu berarti adalah orang yang qanaah. Al-qanu' huwa zahid wa huwa al-ghina au al-ghani. Orang yang qanaah adalah orang yang zuhud, dan dia adalah orang yang kaya, ya, neriman. Jadi kita tetap berusaha, berupaya, tapi kita mengalir seperti air. Apa kata Allah? Kalau dapat yang menyenangkan kita, bersyukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak menyenangkan kita, sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Enak hidupnya orang mukmin. Dan ini semua timbul daripada yakin. Yakin enggak kepada Allah? Percaya enggak kepada Allah? Kalau kita sudah yakin kepada Allah, kita pasrahkan semua urusan kepada Allah, dan kita rela dengan aturan Allah, maka kita putus dengan makhluk harapannya. Jadi putus harapannya, ya. Harapan kita kepada makhluk sudah putus. Tidak lagi mengharapkan makhluk, dan tidak lagi takut kepada makhluk. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin sudah disinggung pula ucapan dari sahabat Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat, cukuplah keyakinan sebagai suatu kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Kemudian yang terakhir kemarin ucapan daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Sampai di sini kemarin. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya,
al-yaqinu alla turdin nasa bisakhatillah. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yakin itu adalah kamu tidak mencari ridha manusia kalau ternyata mendatangkan murka Allah. Ya. Buat apa mencari ridha manusia kalau ternyata mendatangkan murka Allah? Dan ridha manusia pun sulit kita gapai semuanya. Manusia selalu pro dan kontra. Kita membuat yang ini ridha, yang sana marah. Kita membuat yang sana ridha, ternyata yang sini marah. Itulah manusia. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia adalah puncak yang tidak mungkin bisa dicapai. Semua orang ridha enggak mungkin. Karena itu kata Imam Syafi'i, ya kerjakan saja yang terbaik bagimu. Yang penting ini baik, udah kerjakan. Fokus di situ saja. Manusia pro dan kontra, ya silahkan. Karena kalau kita selalu mencari ridho orang, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yakin itu jangan sampai mencari ridho manusia kalau ternyata mendatangkan murka Allah. Mending cari ridhonya Allah walaupun manusia murka, enggak masalah. Wala tahsud ahadan ala rizqillah. Yakin itu juga bahwasanya kamu tidak hasad kepada seorang pun atas rezeki Allah. Enggak hasad. Yang bagi adalah Allah. Fulan dapat sekian, fulan dapat ini, fulan dapat itu, yang bagi semuanya adalah Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Karena itu orang yang hasad itu amalannya hapus, sengsara dunia akhirat. Karena apa? Karena orang hasad itu akidahnya rusak. Akidahnya rusak karena dia tidak terima dengan pembagiannya Allah, enggak nerima keputusan Allah, enggak terima takdirnya Allah. Ya, jadi yakin itu juga tidak hasad kepada seorang pun atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian juga wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Yakin itu adalah kamu tidak mencela seorang pun atas apa yang Allah tidak memberimu. Jadi maksudnya kalau ada orang tidak memberi kita, ya jangan marah kepada orang itu. Karena hakikatnya yang tidak memberi siapa? Yang tidak memberi adalah Allah. Kok marah kepada orang itu? Yang tidak memberi adalah Allah. Jadi kita tidak memuji-muji orang kalau kita diberi Allah. Tidak mencaci orang kalau kita tidak diberi Allah. Karena ketika ada orang memberi kita, yang memberi siapa? Yang memberi Allah. Kita terima kasih kepada orang itu, jazakallahu khair, mendoakan, tapi tetap memujinya, memuji kepada Allah. Yang memberi adalah Allah. Ketika orang tidak memberi, ya jangan marah-marah. Yang tidak memberi adalah Allah. Nah, itu yakin. Fa inna rizqallahi la yasuquhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Karena sesungguhnya rezeki Allah tidak bisa diseret oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Jadi rezeki adalah rezeki. Yang sudah milik kita sampai kepada kita, yang bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Jadi kalau bukan milik kita, kita mau setamak apapun nggak dapat, bukan milik kita. Kalau sudah milik kita, semua orang nggak setuju pun ya dapat milik kita. Inilah namanya yakin. Dan ini selalu kita baca di dalam zikir ba'da salat, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang kau cegah. Jadi kita mau tamak model apapun, menghalalkan segala cara semuanya, kalau bukan milik kita nggak dapat.
Lah sementara semua orang menghalangi supaya kita nggak dapat, ternyata itu telah ditakdirkan Allah menjadi milik kita, ya dapat, yakin. Rezeki nggak mungkin meleset. Kalau rezeki nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat rezeki, gitu kan? Fa innallaha biqistihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Karena sesungguhnya Allah dengan keadilannya, ilmunya dan hikmahnya menjadikan kebahagiaan dan kesenangan ada dalam yakin dan ridho. Nah ini ya, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau senang, caranya adalah yakin dan ridho, neriman. Ini adalah merupakan keadilan Allah, ilmu Allah dan hikmah Allah. Kalau ingin senang, ingin bahagia, ini resepnya, yakin. Yakin itu gampangnya ya. Kalau kerepotan yakin banyak macam-macamnya. Gampangnya yakin itu, yakinlah pilihan Allah untuk Anda itu adalah yang terbaik. Itu aja. Itu sudah mencakup semuanya. Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan yang terbaik adalah yang dipilihkan oleh Allah. Ya, yakin. Inilah yang diberikan Allah kepada saya yakin inilah yang terbaik. Tapi kita tetap berusaha ridho, neriman. Wa ja'alal hamma wal hazna fis sakhati wasyaq. Dan Allah menjadikan kesumpekan dan kesedihan itu ada dalam kemarahan dan ragu. Kalau kita marah-marah, enggak nerima, ragu-ragu, enggak yakin, sumpek terus, sedih terus. Nah, tinggal pilih yang mana. Itu yang pertama. Ya, zuhud yang pertama. Jadi bahwasanya yang ada di tangan Allah lebih kita yakini daripada yang di tangan kita. Yang kedua, an yakunal 'abdu idza usiba bi musibah fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalik arghab fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqa lahu. Ya. Yang kedua ini maksudnya kalau seseorang itu kena musibah dalam dunianya. Musibah dunia itu pasti musibah dalam hal musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kesehatan, pasti salah satu mesti kena. Nah, ketika seseorang kena musibah dalam hal dunia seperti ini, maka ternyata dia lebih mengharapkan pahalanya daripada tidak terjadi musibah itu. Jadi kalau memang sudah terjadi musibah, ya, dia enggak menyesali, tidak menyesali. Tapi yang dia pikir adalah, wah ini ganjarannya sangat besar. Dia lebih senang dengan adanya musibah itu karena mengharapkan ganjarannya daripada tidak terjadinya musibah itu setelah terjadi loh ya. Kalau belum terjadi kita nggak boleh minta musibah. Kita disuruh minta afiyah. Afiyah itu sehat walafiat, selamat sejahtera. Jangan minta musibah. Tapi kalau ternyata terjadi seperti itu, maka dia bukan menyesal. Tapi dia lapang dada, dia mengharapkan ganjarannya. Ya, dia mengharap ganjarannya. Inilah yang terbaik daripada tidak terjadi musibah. Ini kembali lagi kepada kalau istilah zaman sekarang itu positive thinking, pikiran yang baik, dan itu juga merupakan sumber bahagia. Dan ini juga merupakan timbul daripada keyakinan yang sempurna. Karena kalau orang kena musibah nggak nerima, tambah sakit. Iya, kena musibah nggak nerima, tambah sakit, pikiran tambah sakit, badan sakit, semua sakit. Kalau nerima, berbuah nikmat. Musibah membawa nikmat. Kalau istilah bahasa-bahasa sekarang ini ya, bahasa-bahasa buku-buku pengembangan diri itu, ya bagaimana Anda bisa menciptakan dari lemon yang asam menjadi minuman yang manis. Suasana yang tidak menyenangkan, bagaimana Anda rubah menjadi suasana yang menyenangkan. Keadaan terjepit, bagaimana Anda manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu hebat. Contohnya banyak di antara para ulama ketika masuk penjara. Di penjara itulah mereka mengeluarkan karya-karya yang spektakuler, luar biasa. Jadi bukan terpuruk ketika di penjara. Mereka anggap ini adalah kesempatan emas untuk berkarya. Ya.
Jadi seperti itu. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man zahada fid dunya hanat 'alaihil musibat." Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka semua musibah terasa ringan. Artinya kena musibah dengan enggak kena musibah keadaannya dia sama saja. Ketika enggak kena musibah, alhamdulillah enak. Ketika kena musibah, alhamdulillah ganjarannya besar. Ini adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, laula masaibud dunya la waratnal akhirata minal mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, tentu kami masuk ke akhirat dalam keadaan bangkrut. Artinya menurut para salafus saleh, yang menjadikan orang itu untung di akhirat adalah karena apa? Musibah. Dia sabar, bahkan dia ridho, itu ganjarannya besar. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh tentang mimpi-mimpi. Ya, ada satu orang mimpi ketemu dengan orang-orang sudah mati. Yang ketemu dengan teman-temannya, wah dapat istana mewah, bagus, ini itu macam-macam. Lalu ada lagi di sana istana yang lebih mewah lagi. Ditanya siapa itu? Oh, itu punya anak muda. Lu kok bisa anak muda dapat istana mewah seperti itu? Kok kedudukannya para ulama kalah dengan anak muda itu? Kenapa? Ternyata li'annahu min ahlil masaib fasabar. Karena walaupun dia mati muda, tapi dia langganan kena musibah dan dia sabar. Jadi dia ini anak muda langganan kena musibah dan dia sabar. Matinya mati muda dan derajatnya tinggi karena kesabarannya dia menghadapi berbagai macam musibah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, an yastawiya 'indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Hendaklah dianggap sama oleh seorang hamba itu pujian orang dan celaan orang ketika dia mengamalkan kebenaran. Ketika berada di atas jalan kebenaran, orang mau muji, orang mau nyela dianggap sama aja. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Inilah istilahnya kemudian kalau pakai bahasa agak keren sedikit, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu juga ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Anda muji saya tetap begini ini. Anda mencela saya juga begini ini. Bukan dipuji tambah semangat, dicaci patah semangat. Nah, berarti enggak ikhlas. Dipuji tambah semangat, dicaci patah semangat. Oh. Lah kalau ini enggak, mau dipuji, mau dicaci, ya tetap aja. Yang dicari adalah ridhonya Allah, yang penting jalannya jalan kebenaran. Karena kalau orang itu di hatinya ada cinta dunia, maka dia tentu lebih mementingkan dipuji. Kalau sudah dipuji, senang bukan main. Dan paling takut kalau dicaci. Ya. Jadi itu adalah merupakan zuhud yang terbaik. Ya, jadi ada 3 ya, bagus sekali. Kemudian Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan, az-zahidu alladzi idza ra'a ahadan qala huwa azhad minni. Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain, maka dia mengatakan, wah dia ini lebih zuhud dari saya ya. Itu namanya orang yang zuhud. Artinya dia selalu merasa masih kurang zuhudnya. Dia masih lebih zuhud dari saya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, amman ma'ahu mal hal yakunu zahidan? Orang yang punya harta, orang kaya, apakah mungkin dia menjadi orang yang zuhud? Nah, ini penting juga. Karena mungkin bayangan kita selama ini yang namanya zuhud itu adalah yang apa zuhud itu? Yang kita pahami selama ini, zuhud itu rumahnya dari apa namanya? Dari gedek, pakaian compang-camping, sandal jepit. Kalau jalan pelan kayak orang mau mati gitu. Kalau ngomong pelan. Itu menurut kita mungkin zuhud selama ini, padahal itu bukan zuhud sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling zuhud, tapi kalau jalan seperti turun dari gunung, tegap. Kalau ngomong lantang, sehingga suaranya jelas didengar.
Dan beliau pun juga pakai pakaian yang bagus, apalagi ketika menyambut tamu, apalagi ketika sholat Jumat, apalagi ketika sholat Id ya. Jadi zuhud bukan berada di tampilan luar, tapi zuhud adalah amalan hati, a'malul qalb walaysa a'malul jawarih. Al-Imam Ahmad ketika ditanya seperti itu, apakah mungkin orang kaya itu zuhud? Jawaban beliau, in kana la yafrah bi ziyadatihi wa la yahzan bi naqsihi fa huwa zahid. Kalau dia tidak bangga dengan bertambahnya harta dan tidak bersedih dengan berkurangnya harta, maka dia adalah orang yang zuhud. Jadi berarti menurut beliau orang kaya bisa zuhud dengan catatan kekayaan tidak masuk ke dalam hatinya. Tentu dengan catatan lagi, cari harta dengan cara yang halal, keluar harta ke jalan yang benar, dan kemudian harta tidak berada di hati. Cukup harta itu di lemari saja, di rekening saja, di tangan saja, tidak ada di hati. Sehingga ketika hartanya bertambah, dia tidak bertambah kebahagiaannya. Ketika hartanya berkurang, dia tidak bersedih karena harta ada di tangan saja, nggak masuk hati. Itulah orang yang zuhud. Karena kalau kita membaca sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya banyak di antara mereka yang kaya, tapi kaya cara dapatnya baik, keluarnya juga benar dan tidak berada di hati. Kemudian di situ ada ungkapan dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, az-zuhdu thalathatu aqsam, fa zuhdun farad wa zuhdun fadl wa zuhdun salamah. Fa zuhdu fardin wa zuhdu fadlin wa zuhdu salamatin. Zuhud ada 3 macam. Yang pertama zuhud yang wajib. Yang kedua zuhud yang merupakan keutamaan. Yang ketiga zuhud yang merupakan keselamatan. Pertama-tama zuhud yang wajib adalah zuhud meninggalkan yang haram, wajib. Yang kedua zuhud yang merupakan keutamaan, yaitu zuhud dengan meninggalkan yang halal yang tidak ada perlunya. Jadi tidak berlebih-lebihan walaupun dalam hal yang halal. Adapun zuhud yang merupakan keselamatan adalah zuhud meninggalkan yang syubhat. Oh ini syubhat, meragukan, tinggalkan saja, selamat. Ya. Kemudian di situ juga ada istilah ya. Zuhud itu kan orang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namanya zuhud terhadap dunia. Demikian pula orang yang menjual akhirat untuk mendapat dunia juga zuhud namanya, tapi zuhud terhadap akhirat. Wah, milih yang mana antum? Sehingga ada seorang soleh dikatakan, ma ra'aitu azhad minka, aku belum pernah melihat orang yang lebih zuhud dari anda. Lalu dijawab, anta azhad minni, kamu lebih zuhud dari saya. Loh kenapa? Saya cuma zuhud meninggalkan dunia, karena dunia tidak ada artinya. Lah kamu zuhud meninggalkan akhirat, padahal akhirat itu luar biasa. Lebih hebat siapa? Lebih hebat kamu kan? Iya. Namun yang secara umum zuhud itu terhadap orang yang meninggalkan dunia. Ya. Kemudian juga Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, ketika itu beliau dipanggil ya zahid, wahai orang yang zuhud. Beliau menolak. Kata beliau, az-zahid huwa Umar ibn Abdul Aziz. Orang yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz khalifah. Dunia datang kepada beliau, dunia datang dan beliau menolaknya. Kalau aku zuhud apa aku ini? Jadi Umar bin Abdul Aziz, dunia datang tapi beliau tidak terlena oleh dunia. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Kemudian di situ ada ungkapan agak panjang dari Al-Hasan Al-Basri, saya tidak baca, waktunya singkat. Cuma di situ kemarin saya lihat terjemahan ada yang salah, ya. Yang salah diantaranya, ya, aku bertemu dengan kaum, ya, dan seterusnya, yang mana diantaranya mereka itu salah seorang dari mereka hidup setahun atau 60 tahun, ya, tidak pernah ganti pakaian. Nah itu salah terjemahannya.
Padahal di sini lam yutwa lahu taubun, tidak pernah ya disediakan untuknya pakaian. Artinya mereka itu melayani diri sendiri. Jadi bukan tidak ganti pakaian 60 tahun. 60 tahun enggak ganti pakaian ya apa? Wah, ini gimana penerjemah ini? Kemudian di situ yang terakhir pembahasan masalah zuhud. Darajatuz zuhud. Tingkatan-tingkatan zuhud. Ada 3 di situ. Ad-darajatul ula an yazhada fid dunya wa huwa laha mushtahin wa qalbuhu ilaiha ma'il wa nafsuhu ilaiha multafitah walakin yujahidha wa yakuffaha wa hadha yusamma mutazahid. Ini yang pertama. Ini tingkatan yang paling rendah, yaitu orang yang zuhud terhadap dunia padahal dia masih punya selera kepada dunia, hatinya masih condong kepada dunia, jiwanya masih menoleh kepada dunia, tapi dia berjuang untuk supaya meninggalkan semua itu. Ini adalah orang yang berupaya untuk zuhud. Ini bagus. Tapi di antara tingkatan-tingkatan ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang di atasnya adalah alladzi yatruku dunya tau'an listihqarihi iyyaha. Orang yang meninggalkan dunia ya, karena memang dia itu menganggap dunia adalah sesuatu yang hina. Jadi memang dia enggak kepingin dunia ini adalah hina, yang lebih hebat adalah akhirat. Ditinggalkan. Ibaratnya dunia ini uang 1 dirham, akhirat uang dia dirham, 2 dirham. Nah, saya tinggalkan 1 dirham ini demi mengejar yang 2 dirham. Ya. Ini lebih tinggi derajatnya. Yang paling tinggi lagi, an yazhada fid dunya tau'an wa yazhad fi zuhdihi fala yara annahu taraka syai'an. Subhanallah. Orang yang zuhud terhadap dunia dan dia juga tidak merasa kalau dirinya itu zuhud. Dia tidak merasa meninggalkan apa-apa. Karena bagi dia dunia ini ibaratnya adalah sampah. Sehingga orang membuang sampah kan tidak meninggalkan apa-apa, memang sampah kok dibuang. Jadi dia tidak merasa meninggalkan apa-apa. Karena dunia dianggap oleh dia sebagai sampah. Hebat enggak ini? Luar biasa ini. Jadi dia zuhud tapi dia tidak merasa meninggalkan apa-apa. Oh, dunia memang enggak ada artinya. Saya tidak meninggalkan apa-apa, ini sesuatu yang sepele, sampah, saya cuma buang sampah saja. Oh, luar biasa ini derajatnya. Subhanallah, sangat tinggi. Jadi istilahnya dia membuang sampah demi untuk mendapatkan mutiara yang sangat mahal. Contohnya di situ diberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang mau masuk menemui raja. Ya, itu perumpamaan ini bagus sekali. Jadi orang mau masuk menemui raja, ketika itu ada anjing menggonggong anjingnya. Dia diganggu, nggak bisa masuk dia. Nah, sementara di tangannya ada roti, ada makanannya anjing. Wah, anjing ini ganggu saya saja, nggak bisa menemui raja. Sudah, roti yang ada di tangannya dilepas saja. Lalu anjing itu sibuk untuk makan roti itu, dan dia pun bisa masuk kepada raja. Dia bisa dekat kepada raja. Nah, demikian pula orang yang mau masuk kepada Allah Subhanahu wa taala digoda oleh anjing. Anjingnya adalah setan. Baik setan manusia ataupun setan jin. Nah, yang menjadikan setan ini ganggu kita masuk kepada Allah apa? Senjata setan apa? Dunia. Selama di hati masih ada cinta dunia dan yang lainnya, ya kita tergoda terus. Maka caranya bagaimana? Ya dunia berikan saja kepada anjing itu. Sehingga tidak ada anjing nggak bisa menggoda kita lagi. Kita nggak punya makanannya dia. Makanan sudah kita lepaskan. Ya, makanan sudah kita lepaskan. Dia mau menggonggong kita apa? Makan sudah dilepaskan, kita nggak punya makanannya, masuk aja menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah macam-macam zuhud ya. Insyaallah nanti masih ada materi-materi lagi tentang dunia. Yang penting jangan salah paham. Ya, jangan sampai nanti bukan berarti enggak boleh cari dunia lo ya. Bukan itu maksudnya.
Nanti ada di sini pembahasan masalah dunia, bahwa mencari dunia itu boleh, menguasai dunia boleh, jadi orang kaya itu boleh. Yang penting jangan membuat lalai. Ya, carinya caranya benar, keluarnya caranya benar, tidak membuat lalai. Sehingga ada ungkapan dari salafus saleh, mata'ul ghurur ma yulhika 'anil akhirah. Wa ma lam yulhika 'anil akhirah falaysa bimata'il ghurur bal mata'un balaghun ila ma huwa khairan minhu. Yang dikatakan dunia itu kesenangan yang menipu adalah dunia yang membuat Anda lalai daripada mencari akhirat. Adapun yang tidak membuat Anda lalai mencari akhirat, itu bukan kesenangan menipu, itu adalah kesenangan yang menyampaikan Anda kepada yang lebih baik lagi. Nah, sekarang mau nyumbang masjid misalnya, kalau nggak punya uang dari mana? Iya kan? Kalau nggak kaya dari mana? Mau nyumbang jalur Gaza, roket di jalur Gaza yang dilempar dari jalur Gaza menuju wilayah Yahudi sana yang ngerampas wilayahnya orang Islam. Berapa satu roket itu? Berapa? Ratusan juta. Ya, kalau roket murah. Roket berapa? Ini roket. Satu roket bisa ratusan juta. Lah kita mau nyumbang kalau nggak punya uang dari mana? Seperti itu. Jadi jangan disalahpahami, nggak boleh cari dunia. Yang penting dunia jangan masuk di dalam hati, di lemari saja, di rekening saja, di tangan saja. Nah, ibadahnya fokus jalan terus, cari caranya benar, keluarnya di jalan Allah, nabung kepada Allah, nggak terpengaruh mau harta bertambah mau berkurang, hati tetap istiqomah, nggak terpengaruh sama sekali. Wah, ini masya Allah hebat ya, kita kepingin jadi orang seperti ini kalau memungkinkan, iya kan? Karena orang punya harta itu diantara kelebihannya apa? Tidak minta-minta kepada orang, terhormat, kemudian juga bisa membantu orang lain. Karena saya khawatir nanti bahas zuhud, terus setelah itu besok tidak ada yang mau kerja lagi. Wis zuhud saja saya sudah. Saya milih akhirat saja. Ya, bukan itu. Karena itu kalau ngaji yang lengkap, karena nanti ada pembahasan lagi penting. Wallahu alam. Itu dulu. Setelah itu ada pembahasan masalah keadaan jiwa, muhasabah. Namun karena waktu terbatas, sekarang kita langsung aja bahas masalah iktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menerima iktikaf kita dan mengabulkan, menjadikan kita lebih baik lagi. Allahumma amin. Tidak terasa sudah jam 5:04. Mari kita doa kepada Allah. Sekarang ini hari Jumat ya, waktu yang mustajab. Kita doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali ikram ya hayyu qayyum. Nas'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li usratina wa li aqribaina wa li a'mamina wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa usulihim wa fur'ihim. Allahumma ighfir li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a. Allahumma ighfir li ahbabina wa liman habbana fik. Allahumma ighfir li ikhwanina wa akhawatina fik. Allahumma ighfir li tullabina wa talibatina wa liman hadara majalisana. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma tub alaina
يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم نستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وطهر قلوبنا تطهيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وبطوننا من الحرام والشبهة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من بيده خزائن السماوات والأرض ويا من بيده ملكوت كل شيء يا من يقول لشيء كن فيكون نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا رزقا حسنا حلالا كثيرا واسعا طيبا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ارزقنا وأنت خير الرازقين ونسألك اللهم يا قاضي الحاجات أن تقضي جميع حاجاتنا اللهم اقضي جميع حاجاتنا اللهم اقضي جميع حاجاتنا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا معروفا بالمعروف أنلنا معروفا من معروفك
تغنينا به عن معروف من سواك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ميسر يسر يا مسهل سهل يا مدبر دبر يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا منان يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا قريب يا مجيب يا رقيب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رباه يا إله يا حي يا كريم يا حي يا قيوم يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسر المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم أهلك اليهود الغاصبين اللهم العنهم يا الله اللهم العنهم يا الله اللهم العنهم يا الله اللهم العنهم في الدنيا والآخرة اللهم يا الله اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعتك اللهم إننا ضعفاء الأذلاء وأنت القوي المتين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا الله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نسألك اللهم باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عيدا عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا الله يا سيدنا مسوقا ليها ومصادا فيها واسرا لديها اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وقل عددهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا تخيب رجاءنا لا تردنا خائبين لا تجعلنا من القانطين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار ya Allah ya Allah ya Allah bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah sehingga kami mati dalam keadaan yang terbaik mati dalam keadaan husnul khatimah mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته